Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas soal tes CPNS Kemenkumham ya, sesuai aturan Kemenpan RB dan BKN tahun 2019. Yang pertama kita harus mengenal tahapan tes CPNS Kemenkumham dulu ya. 1. Syarat pelamar ya, SLTA atau SMA sederajat, usia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Tinggi badan untuk pria 160 dan untuk wanita 155 cm. Melamar sesuai domisili KTP atau minta surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa ya bagi yang domisili KTP-nya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. 2. Tahapan seleksi. Tahapan seleksi di Kemenkumham adalah 1. Seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD menggunakan sistem CAT ya. Yang ketiga, seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKB di Kemenkumham terdiri dari kesamaptaan dengan bobot 50% pengamatan fisik dan keterampilan PFK ya dengan bobot 50%. PFK ini pengamatan keterampilan fisik dan keterampilan ya. Untuk yang ingin melamar di Depkumham, siapkan sering-sering olahraga. Atau bisa juga dilihat seperti ini, syarat pendaftarannya adalah kartu tanda penduduk, KTP asli yang harus dipersiapkan, kartu keluarga, pas foto, swafoto atau selfie, ijazah asli, transkrip nilai asli, surat lamaran, atau yang 8 surat pernyataan. Tahap seleksinya pendaftaran online di SSCN BKN, seleksi administrasi, verifikasi berkas asli, seleksi SKD lanjutnya atau dengan menggunakan sistem CAT, seleksi kompetensi bidang, baru seleksi kompetensi bidang. Kita langsung aja ke soal pertamanya ya. Berikut ini soal latihan Kemenkumham RI sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan BKN nomor 11 tahun 2019 ya. Kita langsung ke soal pertama. Sumber tertib hukum yang dianut dalam negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali, ini ralat ya, tertib ya. A. Proklamasi. B. Undang-Undang Dasar. C. Undang-Undang Dasar sementara. D. Dekrit. Perhatikan di sini ya, sumber tertib hukumnya ya, kecuali. Jadi sumber tertib hukum yang dianut dalam negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali. Jawabannya adalah A. Proklamasi. Ya. Proklamasi. Sumber tertib hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak dari bangsa Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan sumber tertib hukum, Undang-Undang Dasar sementara juga, dan dekret. Kita next ke soal nomor 2. Semacam keadilan di mana setiap orang mendapatkan apa yang disebut dengan benar. A. Lex generalis. B. Lex specialis. C. Lex sporadis. D. Justitia communitativa. D. Justitia distributiva. Yang mana kira-kira jawabannya? D atau E? Jadi semacam keadilan di mana setiap orang mendapatkan apa yang disebut dengan benar ya. Nih perhatikan cluenya yang digarisbawahi, mendapatkan apa yang disebut dengan benar. Jadi jawabannya adalah E. Justitia distributiva. Keadilan menurut Aristoteles atau filosof yang termasyhur dalam tulisannya retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributiva, dan keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Jadi keadilan itu sesuai dengan hak dan jasanya ya. Kita next ke soal nomor 3.
Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum tercantum pada, ya. Jadi pertanyaan di sini, Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum tercantum pada apa? TAP MPR nomor berapa? A. TAP MPR nomor 4 garis miring MPR 1978. B. TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966. Atau C. TAP MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring 1973. Atau D. TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. Mana jawabannya antara A atau B? Jadi setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum tercantum dalam B. TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966. TAP MPR tersebut menyebutkan Pancasila sebagian sumber dari tertib atau tata hukum Republik Indonesia. Tegasnya disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila merupakan yang paling tertinggi, ya, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kita next ke soal nomor 4. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan DUD 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam 4 pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa ini UUD, ya, bukan DUD, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pokok pikiran kedua adalah A. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kira-kira pokok pikiran kedua apa bukan? B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelihatannya benar. C. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan azas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ragu. D. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelihatannya juga enggak. Jadi jawabannya adalah pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam 4 pokok. Pokok pikiran yang keduanya adalah B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Negara melakukan dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang pertama, ya. Yang kedua adalah pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya itu kita harus menghormati hak setiap orang karena setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Atau yang ketiganya, negara berkedaulatan rakyat. Atau yang keempatnya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pokok pikiran yang kedua adalah ini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial, ya. Kita next ke soal nomor 5. Yang dimaksud dengan belum cukup umur, ya, perhatikan, ya. Dengan yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam hukum adalah mereka yang belum berumur, ya, dalam hukum. A. 19 tahun, B. 20 tahun, C. 21 tahun, D. 17 tahun, E. 18 tahun. Undang-undang ini sekarang mau minta dirubah ini. Jadi jawabannya adalah yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam hukum adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, ya. Belum cukup umur menurut pasal 29 dan 295 KUHP adalah dia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Perhatikan, ya, belum cukup 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak dapat kembali menjadi belum cukup umur. Jadi orang kalau sebelum 21 tahun udah menikah, habis itu dia bercerai, dia tidak kembali menjadi orang yang belum cukup umur di dalam hukum, ya. Kita next ke soal nomor 6. Definisi ius constitutum adalah
A. Hukum saat ini di suatu tempat atau negara. Nih, perhatikan A. Hukum saat ini atau hukum yang ada di saat ini di negara kita. B. Hukum tentang hak dan kewajiban. C. Peraturan menetapkan hak dan kewajiban. Atau D. Hukum masih perlu ditentukan. Atau C. Cara menggunakan hak dan kewajiban dalam sengketa atau pelanggaran hukum. Jawabannya adalah definisi ius constitutum adalah A. Hukum saat ini di suatu tempat atau negara. Jadi ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini. Jadi hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia misalnya KUHP, KUHP Perda, sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini, sementara ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan ya. Perhatikan, bisa juga nanti pertanyaannya ius constituendum. Jadi ius constituendum itu hukum yang dicita-citakan di masa depan atau ya. Kita next ke soal nomor 7. Dalam paham filsafat, Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental dan batin pelaku. B. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari. Atau C. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. Atau D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi. Manakah kira-kira jawabannya yang benar? Jawabannya adalah, dalam paham filsafat, Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Jawabannya adalah A. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental dan batin pelaku. Ya, jadi sikap kepribadian manusia. Kita next ke soal nomor 8. Perusahaan listrik negara atau PLN adalah contoh perusahaan dengan kepribadian hukum berikut. Dengan kepribadian hukumnya, perhatikan, dengan kepribadian hukum berikut. A. Diizinkan untuk tujuan tertentu. Atau B. Untuk mencari kesejahteraan anggotanya. Ini kayak PT. Atau C. Didirikan oleh pemerintah. Kayaknya ini jawabannya C. Atau D. Diakui oleh pemerintah. Atau E. Segalanya benar. Atau semua jawaban ini benar gitu ya. Jadi perusahaan listrik negara atau PLN adalah contoh perusahaan dengan kepribadian hukum. C. Didirikan oleh pemerintah. Perhatikan ya, kepribadian hukum, cluenya di sini, didirikan oleh pemerintah. Kepribadian hukum adalah kumpulan atau kelompok manusia atau keutuhan harta kekayaan atau yayasan juga yang dalam hukum dianggap sebagai subjek hukum. Kepribadian hukum berasal dari kata dasar kepribadian. Kita next ke soal nomor 9. Perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya. Dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut merupakan bentuk. Perhatikan pertanyaannya, perwujudan kesadaran tersebut merupakan bentuk A. Norma. Apakah yang di atas ini merupakan bentuk norma? Atau B. Nilai? Atau C. Konsep hidup? Ya. Atau D. Akal sehat? Jawabannya adalah perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya. Perhatikan cluenya, harkat dan martabatnya. Jadi merupakan C, jawabannya konsep hidup ya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah dalam bentuk konsep hidup. Kita next ke soal nomor 10. Badan hukum publik dan swasta adalah badan hukum berdasarkan A. Tujuan sipil. Perhatikan ya, badan hukum publik dan swasta adalah badan hukum berdasarkan, perhatikan cluenya, hukum publik dan swasta. B. Kewenangan. C. Persyaratan formal. D. Berdasarkan adanya. Atau E. Keuntungannya.
Jadi badan hukum publik dan swasta adalah badan hukum berdasarkan A. Tujuan sipil ya. Jadi badan hukumnya berdasarkan tujuan sipil. Badan hukum judicial person diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam ilmu hukum ada dua, yakni orang dan badan hukum. Biasanya pertanyaan ini juga sering keluar nih. Subjek sebutkan subjek hukum, yakni orang dan badan hukum. Itu merupakan dua subjek hukum juga. Jadi untuk soal ini nomor 10 jawabannya adalah berdasarkan tujuan sipil ya. Sekarang kita next ke soal nomor 11. Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol ya, baik organisasi massa maupun parpol. Saat ini Pancasila telah dikembalikan fungsinya, yaitu A. sebagai dasar negara, kelihatannya tepat, atau B. sebagai pandangan hidup bangsa, atau C. tetap sebagai satu-satunya asas, atau juga D. cita-cita organisasi massa dan politik. Jadi saat ini Pancasila telah dikembalikan fungsinya A. sebagai dasar negara ya. Berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sama seperti soal yang pertama tadi, semuanya bersumber dari Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang part 2 ya. Dan soal-soalnya part 1, part 2, dan part 3. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa lihat part 1 dan 2-nya ya. Link ada di deskripsi kami taruh. Semoga lulus saat ujiannya nanti. Ingat, persiapkan diri Anda untuk Kemenkumham, sering-seringlah olahraga. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.